Pak, sini dulu Pak. Aduh, Oke, kita lihat dulu. Ada apa nih Bung Panca nih? Lihat nih Pak, keretaku nih, jadi kereta. Jadi bahasa Medan aku jadinya Pak. Ya nggak apa-apa lah, kalau di Medan emang kereta ini. Lihat Pak, ini kita lihat kereta, motorku ini Pak. Kita maksud saya kita nge-review biar teman-teman semua tahu. Ya. Kelebihannya yang Matic dan yang Honda manual. Ya. Nah, Jadi gini, jadi kelebihan dan kekurangan plus minus dari motor bebek dan skubek ya. Kalau persamaan ya itu sama-sama sok depannya sama. iya. Relatif sama ya, pakai teleskopik. Nah, kalau yang belakangnya itu beda. Dia monosok, yang Matic, yang ini dua ya. Yang paling kelihatan lagi apa? Kita lihat apa ini? Dia pakai rantai, dia pakai belt yang ini. Oke. Ya. Kelebihan penggerak rodanya maksudnya rantai dengan gear set. Kalau di sana belt. Nah, kalau di bebek ini yang di dalamnya sini ada gigi rasio 1, 2 sampai 4 kalau nggak salah ini dia ya, ke depan semua manual. Kalau dia nggak ada putaran kecil, dia akan kencang dia ya. Kalau dia harus over gigi rasionya yang terkecil, nah itu yang akan mempercepat putaran RPM-nya sama, tapi ketika dipindahin rasio gigi itu akan bermain dengan kecepatan naik turunnya ya. Nah, sistem pembakaran itu relatif sama ya. Kalau kita lihat ini cuman dia masih pakai karburator, sedangkan itu injection ya. Dan shock breakernya dia dua ya, tadi saya bilang satu. Kalau kita lihat dari bebek itu dia ada disc brake, yang ini masih tromol. Jadi itu menyangkut nanti harga jual yang bisa ditekan di sini sehingga ini bisa bersaing motor ini. Kalau ini memang udah tipe lama, justru harus ditinggiin speknya supaya peminatnya banyak, lebih menarik ya. Makanya depan belakang dia menggunakan ini disc brake. Nah, lalu kalau bentuknya sendiri ya, ini tidak ada space untuk kaki yang senyaman skubek ya. Skubek itu enaknya ketika hujan kaki itu tidak nyiprat, dan kalau memakai mantel itu lebih nyaman di skubek dibanding pakai ini bebek. Kalau tampilan speedometer itu relatif sama, ini sama. Nah, karena bebek dan skuter kalau kita perhatikan dia akan mirip bentuknya sama seperti skuter Vespa ya, sama dia monosok, cuman dia bedanya enggak ya. Secara olinya berbedanya apalagi, dia ada 2 oli ya, ini 1 oli aja. Iya, jadi perbedaannya itu otomatis. Kalau dia pakai belt ini pasti saya saya perkirakan lebih kuat memakai rantai dibanding belt ya, itu lebih kuat dan umurnya lebih panjang rantai. Pada saat ditanjakan pun akan mungkin lebih tangguh dia, karena dia rantai mekanis, tidak seperti itu. Matic-nya ada di sana, dan rasio giginya juga jadi satu sama mesin. Kalau itu dia seolah seperti misah ya. Untuk rasio giginya hanya berbedanya bentuk rasionya, percepatan mainnya itu dia dijepit, kalau ini berpindah dia. Kurang lebih seperti itu. Dan bentuk remnya, rem depannya tangan sebelah kanan. Kalau bebek remnya itu ada di kaki. Nah, ini dia ya kan, dia di tangan. Kalau kickstarternya mungkin sama dia punya ya. Oke, dia perbedaannya. Nah, konsep bensinnya ya sama, ada di belakang jok, dan dia ada bagasi, hanya kapasitasnya dia lebih besar dibanding bebek ya. Dan akinya pun adanya di bagasi, kalau dia ada di kaki. Jadi teman-teman pemakai, kalau kita tidak tahu letak posisi pada saat ada problem masalah kita nggak tahu, nah itu bingung untuk mengatasi. Biasanya pada musim hujan suka mati. Kita cek dari sini. Nah, ini kalau kita lihat nih di dalam
ya teman-teman. Ini warna ini adalah akinya, dan ini adalah sikring fuse ya. Nah itu kita bisa cek. Jadi kalau motor nggak nyala kita cek ini juga, nggak usah takut ya. Jangan panik. Jadi kita lihat dari situnya itu ada lampu. Ini kan kereta saya ini Pak, kencangnya kurang Pak. Kira-kira apanya Pak ya kira diperbaikin Pak? Karena kan ini udah motor lama nih Pak nih, ya kan? Ini kurang lebih saya pakai ini udah hampir 5 tahun lah Pak. Pokoknya kalau kenangannya sama pacar saya itu udah banyak dah pokoknya. Waduh. Legenda dah. Jadi kalau begini saya pengen muda. Iya. Jadi begini Bung Panca ya. Ini motor belum tua sebenarnya. Belum tua Pak ya. Kenapa menurun? Karena pemeliharaannya harus lebih intens lagi. Satu, tadi saya bilang kalau diisi bensin dengan tekanan yang di bawah 90 itu akan cepat kotor, timbalnya lengket di klep maupun di seher. Itu akan menurunkan performansinya mesin. Pembakarannya akan pengaruh. Karena tidak bersih dia. Apapun yang nggak bersih pasti nggak enak. Iya, benar Pak. Ganjal Pak di hati ya. Sakit rasanya. Iya, nah, itu benar. Jadi harus askir klep. Itu dibongkar silinder headnya itu dibuka ya. Kita cek juga apanya, rantai keteng kita harus lihat ya, kita bersihkan maupun di seher. Kalau perlu, kalau memang sudah ngempos, coba perhatikan ring sehernya, dilihat. Ring itu ada dua, ada ring oli dan ring untuk kompresi. Nah, ring oli itu biasanya seperti cacing dia, disebutnya ring cacing. Nah, itu dilihat dulu ya. Kalau itu udah juga bagus ya, coba perhatikan juga businya. Kabel businya bocor nggak? Benar Pak. Jangan sampai bocor ke bodi. Nah, itu akan menurunkan kinerja mesin. Itu nggak bagus. Nyetrumnya kurang ya Pak ya? Nyetrumnya kurang. Apapun yang nggak nyetrum pasti batuk-batuk dia. Ya betul. Karburatornya dibersihkan. Karena takutnya hujan masuk air, lembab. Jadi kurang bagus kalau lembab. Iya. Tangki bensin kalau bisa berapa bulan sekali itu dibersihin, 3 bulan sekali lah. Karena air tadi kita nggak tahu. Di dalamnya Pak, karena kena hujan. Terus perhatikan cangklongnya busi, itu harus diperhatikan. Ada karetnya itu kalau sudah aus atau karena sering udah lama panas perjalanan, itu biasanya kendor. Itu kalau kecipratan air sedikit masuk, nah itu yang membuat mati. Businya mati ya Pak? Businya mati, sering mati gitu. Dan kalau kotor, udah nggak kalau busi kita buka, kepalanya itu ada hitam, nah itu udah nggak bagus biasanya. Nah itu juga perlu dicek dalamnya. Kalau udah dicek itu nanti dia akan coklat, nah itu bagus yang coklat. Ya, bagus itu. Juga udah berubah. Kalau itu yang bagus, performansinya insya Allah pernah mogok Pak? Nggak pernah, tapi sering parkir. Sering. Karena lebih nyaman kalau berdua, apalagi semantel berdua itu karena dari bentuk joknya itu nyaman untuk berdua. Emang udah dibikin sama pabriknya ini untuk goncengan berdua, jadi bukan motor egois ini. Iya, bonceng berdua Pak. Iya. Nah ini kalau udah kondisi begini udah bagus, apapun yang dibawa pasti enak, apalagi sama teman. Iya benar. Customer ini berdua ini Pak, cocoknya kemana nih Pak? Apakah bapak-bapak, apakah ibu-ibu, apakah teteh-teteh, apakah mama muda? Iya. Jadi gini. Ini kedua motor ini sebenarnya usernya semua, mau orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mungkin nenek-nenek, mungkin itu sama aja. Karena ini fleksibel dipakainya, mudah, ya. Tinggal faktor selera dan kebiasaan. Ada ibu-ibu yang senangnya udah biasa pakai yang manual kaki, ini maunya. Ada yang walaupun udah itu capek karena macet, maunya pakai ini tinggal ngegas. Jadi tergantung selera dan kegunaannya, mau dibawanya kemana. Pak, ini terima kasih ya untuk review kita hari ini. Nah, dan kita juga mengingatkan ke teman-teman, terima kasih banyak. Dan selalu kita ingatin, tonton terus videonya sampai akhir. Santuko Channel, like, share, dan komen. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.